Kita akan mulai dengan kelas kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dari tadi pagi hingga pada jam kedua ini. Kami akan mulai kembali dengan kelas eksposisi Mazmur. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan kegiatan kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, nas kita pada pagi hari ini terpilih dari Mazmur 114 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 114 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ayat yang pertama, pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Shalom. Di sini pemazmur hendak mengajak kita semua untuk belajar dari sejarah bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Menariknya adalah cara mereka keluar dari Mesir hingga sampai Kanaan itu disertai dengan banyak tanda-tanda ajaib dan mujizat yang Allah lakukan. Salah satu di antaranya yang sangat terkenal adalah ketika mereka melewati sungai Yordan. Kalau kita belajar sejarah, yang namanya sejarah kita pasti menemukan tokoh-tokoh di dalamnya yang terlibat di dalam sejarah tersebut. Namun dalam Mazmur 114 kita bahkan tidak menemukan satu nama tokoh di dalam sejarah di dalam Mazmur 114. Sekalipun memang Musa sangat berjasa dalam sejarah keluarnya bangsa Israel, dan Musa melakukan banyak mujizat. Ini semua karena Musa dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Kita akan belajar dua poin. Yang pertama adalah pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Tuhan memelihara bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan. Dan yang kedua, Tuhan juga memelihara kehidupan kita saat ini. Poin yang pertama, Tuhan memelihara bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan. Ketika bangsa Israel di tanah Mesir, mereka ditindas, dipekerjakan tidak adil, bahkan diadili. Mereka diperbudak. Tentunya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, imannya dipersekusi di sana. Namun Allah masih tetap memelihara mereka. Orang Israel sekalipun di tanah perbudakan, mereka tetap mempertahankan bahasa mereka dalam ayat yang kedua. Mereka menjaga suatu pertanda akan pembebasan mereka. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itu semua karena Allah sendiri yang membebaskan mereka. Allah sendiri yang menyusun ketetapan dan peraturan kemasyarakatan mereka. Kita tahu bahwa pada waktu itu bangsa Israel menganut kepemimpinan
cara teokrasi. Artinya mereka dipimpin langsung oleh Allah sendiri. Kita tahu bahwa dalam ayat yang kedua juga menjelaskan bahwa Yehuda menjadi tempat kudusnya dan Israel wilayah kekuasaannya. Ketika ia membebaskan mereka dari tanah Mesir, agar mereka bangsa Israel bisa beribadah kepadanya, ia mendirikan tempat kudusnya di antara mereka, yang di dalamnya ia memberikan tanda-tanda khusus akan kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di antara mereka. Bagaimana Allah memelihara umatnya? Kita bisa melihat cara Allah memelihara umatnya dalam ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ketujuh. Dalam ayat-ayat tersebut, pemazmur menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Lebih tepatnya adalah kiasan antropomorfisme. Artinya dia menggambarkan gunung-gunung melompat-lompat dan melompat-lompat seperti manusia, dan laut melarikan diri. Sekali lagi ini adalah bahasa kiasan. Jadi artinya bahwa segala ciptaan takluk padanya, pada Allah. Ini juga bisa diartikan bahwa segala ciptaannya mendukung rencana Allah. Atau bisa diartikan juga gunung-gunung dan bukit-bukit merasa sukacita. Oleh karena itu dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-7, ini adalah bahasa puitis untuk melukiskan kuasa Allah yang maha dahsyat, yang membuat seluruh bumi gentar kepadanya. Dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 terdapat pemazmur menggunakan suatu pertanyaan retoris. Ya. Ini untuk mengingatkan kita terhadap kemahakuasaan Tuhan, menegaskan bahwa Tuhan itu tidak bisa dikendalikan oleh hukum Allah. Allah tidak bisa mengatasi karya Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar hadir dan memelihara umatnya Israel. Tuhan benar-benar memelihara mereka. Gunung-gunung dan bukit-bukit di hadapan Allah hanya seperti domba. Sedangkan dalam ayat yang ke-8 menjelaskan bahwa Allah mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Ya, pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa. Kita mengingat bahwa bangsa Israel ketika mereka di padang gurun, tentunya padang gurun tidak terdapat di sana, tidak ada kehidupan. Artinya padang gurun sangat, kalau kita tinggal di sana pasti kita merasa kehausan dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah luar biasa, Tuhan luar biasa memelihara umatnya dengan menyediakan minuman yang cukup. Ya. Bahkan kita mengingat bahwa Allah juga memberikan makanan, yaitu mana dan burung puyuh. Ini adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan terhadap umat Israel. Allah sangat luar biasa memelihara bangsa Israel dari tanah perbudakan mereka, dipersekusi imannya. Allah terus memelihara mereka sampai kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang berkelimpahan. Kita ingat juga Allah berperan penting dalam ketika bangsa Israel melalui perjalanan mereka menghadapi bangsa-bangsa yang lain berperang, namun bangsa Israel tetap menang karena di situ adalah Tuhan hadir, Tuhan ada di pihak mereka, Tuhan yang berperang sehingga mereka bisa melewati semuanya dengan baik. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian yang kedua, Tuhan juga memelihara kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan memelihara hidup kita saat ini? Dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan hidup. Baik itu kesehatan, ekonomi mungkin menurun, dan pendidikan dan lain sebagainya. Ketika kita mengalami sakit, penyakit, kita mungkin dianiaya. Pada akhirnya kita akan selalu bertanya-tanya, di mana pemeliharaan Tuhan?
dalam hidup. Tuhan memelihara kita dengan berbagai macam cara. Sekalipun pemeliharaan saat ini tidak sama dengan pemeliharaan pada waktu itu bangsa Israel. Bangsa Israel menyaksikan langsung mujizat yang Tuhan lakukan di sana, seperti membelah laut, Sungai Yordan berhenti mengalir, mereka menyeberanginya dengan aman. Ya mungkin kita saat ini tidak seperti itu, saudara-saudara. Akan tetapi pemeliharaan Tuhan sampai saat ini masih ada. Bahkan kita merasakan. Contohnya adalah Tuhan memberikan berkat-berkat jasmani maupun rohani. Ya, berkat jasmani seperti kita masih memiliki makanan yang cukup, Allah menyediakan kepada kita. Ya, kesehatan, ladang yang subur, hujan yang baik, cuaca hari ini juga cerah, itu sebagian dari pemeliharaan Tuhan. Kita bahkan masih bernafas saat ini pun itu adalah bagian dari pemeliharaan Tuhan. Kita menikmati udara yang segar dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa Tuhan sampai saat ini masih memelihara kehidupan kita. Bahkan hal-hal yang tanpa kita sadari pun Tuhan berikan. Dan berkat Tuhan juga memelihara kita melalui berkat rohani. Sekalipun manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, Allah tetap setia memelihara manusia dan ciptaannya. Kasih dan pemeliharaan Allah jauh lebih besar dibanding dengan keserakahan manusia yang merusak hidupnya dan ciptaannya. Kita bersyukur bahwa sekalipun kita berdosa akan tetapi Allah menyediakan anaknya Yesus Kristus mati untuk kita, mati untuk menebus manusia dari dosa. Ini adalah mujizat terbesar yang Tuhan sediakan kepada kita. Tidak mungkin Allah memberikan Yesus Kristus mati. Dia sangat mengasihi kita, saudara dan saya. Sekalipun kita berdosa, Dia tetap mengasihi kita. Itu semua Allah lakukan karena Dia mengasihi kita. Tuhan juga memelihara hidup kita, yaitu setiap kali kita mendengarkan, Tuhan memelihara iman kita. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita bertumbuh. Melalui Roh Kudus membuat hati kita, iman kita bisa mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jika kita pada dasarnya adalah manusia yang berdosa, kita tidak bisa mengenal Tuhan. Ya, tetapi melalui pemeliharaan Tuhan memberikan Roh Kudus. Ya. Sehingga melalui firman-Nya iman kita terus bertumbuh dan kita terus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tuhan memelihara kita sepanjang masa dan dalam suka dan duka. Ia juga menginginkan kita hidup dalam firman-Nya. Tuhan yang sama pun memelihara hidup kita saat ini. Kita semua adalah orang-orang yang telah mati secara rohani. Akan tetapi Tuhan menghidupkan kita kembali melalui anaknya Yesus Kristus. Dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa gunung-gunung dan bukit-bukit di hadapan Allah hanyalah seperti domba jantan. Ketika pemazmur berpikir seperti itu, maka Allah yang sama juga yang akan mengalahkan musuh-musuh kita, yaitu dunia, iblis dan kedagingan kita. Oleh karena itu kesimpulan kita pada pagi hari ini, kita mungkin mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa di mana kita kekurangan dan kita merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Akan tetapi nas kita hari ini mengingatkan kita kembali akan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu dalam Mazmur 114 ini mengajak kita semua untuk tidak menjadi orang Kristen yang sombong, yang dengan gampang menyatakan bahwa saya bisa berbuat itu dan ini, itu semua karena kemampuan saya. Ingat saudara, itu semua kita lalui, itu adalah
bagian dari pemeliharaan dari Tuhan semata. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar dan terus melakukan dalam kehidupan kita hari ke pasar. Amin.